Akibat perjanjian yang pernah dibuatnya dengan kekuatan gaib, Mbah Narto kini berada dalam kondisi sekarat. Pada malam itu, sosok makhluk gaib bernama Nyi Loro Patih tiba-tiba muncul di dekatnya. Kehadirannya seolah menandai berakhirnya kehidupan sang dukun. Tak lama kemudian, Mbah Narto pun mengembuskan napas terakhirnya. Sementara itu, di tempat lain Nugi sedang berusaha menawarkan keris yang telah ia curi dari Mbah Narto kepada rentenir tempat ia berutang. Awalnya, sang rentenir sama sekali tidak tertarik. Ia bahkan melemparkan keris itu begitu saja. Namun setelah mengetahui bahwa keris tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi, ia mulai berpikir ulang. Di saat yang sama, kondisi di rumah Nugi juga mulai berubah. Sang ibu yang sebelumnya telah sembuh dan bisa kembali beraktivitas mendadak jatuh sakit seperti sedia kala. Tepat setelah Mbah Narto meninggal dunia. Setelah mempertimbangkannya, sang rentenir akhirnya setuju menerima keris itu sebagai pelunasan utang Nugi. Namun belum lama setelah Nugi meninggalkan tempat tersebut, keris itu kembali memakan korban. Sang rentenir beserta anak buahnya tewas akibat kekuatan jahat yang bersemayam di dalam keris tersebut. Nugi kemudian pulang ke rumah dan mendapati kondisi ibunya semakin memburuk. Ia pun mengatakan kepada adiknya bahwa keris itu sudah tidak lagi berada di tangannya. Namun tiba-tiba, sebuah lemari di kamar Nugi mulai bergetar dengan sendirinya. Karena penasaran, mereka membuka lemari tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat kotak yang berisi keris itu berada di dalamnya. Padahal keris tersebut seharusnya sudah diserahkan kepada sang rentenir. Seolah memiliki kehendaknya sendiri, keris itu selalu kembali mengikuti kemanapun Nugi pergi. Mengetahui hal itu, adik Nugi menjadi marah. Ia yakin keris tersebut hanya akan membawa malapetaka bagi keluarga mereka. Tanpa berpikir panjang, ia membawa keris itu dan membuangnya ke sungai yang berada tidak jauh dari rumah. Namun tak lama setelah itu, saat Nugi masih berada di dalam kamarnya, ia mulai mendengar suara-suara mengerikan bergema di dalam kepalanya. Suara itu semakin keras dan membuatnya tidak tenang. Lalu tiba-tiba lemari di kamarnya kembali bergetar hebat. Dan seperti yang sudah diduga, keris keramat itu muncul lagi. Entah bagaimana caranya, benda tersebut kembali berada di dalam rumah mereka. Nugi yang sudah kehilangan kesabaran langsung melemparkan keris itu dengan penuh emosi. Namun sesaat setelah keris tersebut terhempas, seluruh benda di dalam rumah mendadak berguncang hebat. Dinding bergetar, perabotan bergeser, dan suasana berubah mencekam. Pada detik berikutnya, sosok yang selama ini paling ditakuti akhirnya muncul tepat di hadapannya.